warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayuni dari Pengantar Bisnis Kelas A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini saya akan lakukan analisis terhadap UMKM yang ada di lingkungan sekitar. Nah, UMKM yang saya pilih yaitu UMKM Puyuh Petelur. Akan tetapi, sebelum lanjut membahas atau menganalisis mengenai UMKM ini, kita lihat bersama-sama profil dan sekilas wawancara di depan layar bersama dengan pemiliknya ya. Oke, kita lanjut ke video profilnya. Saya Sugianto, umur saya 43 tahun. Pekerjaan saya tani dan sampingan saya ternak puyuh. Bentuk usaha ini saya dirikan secara pribadi atau perseorangan. Awalnya saya mendapatkan puyuh ini dari pengepul dan kapasitas jumlah puyuh sebanyak 1000 ekor. Untuk ancamannya sendiri itu tidak ada. Untuk penjualan telur saya jual ke Ambuntan. Tiap harinya mendapatkan 950 butir telur. Pemberian pakan 2 kali 1 hari. Nah, itu dia teman-teman video profil dari UMKM Puyuh Petelur yang dimiliki oleh Bapak Sugianto dan sekilas wawancara dengan beliau di depan layar. Tapi jangan khawatir, meskipun hanya sekilas video yang saya tampakkan di depan layar, di belakang layar saya tetap melanjutkan wawancara untuk kemudian saya bisa melakukan analisis bisnis atau UMKM yang beliau jalankan. Menurut keterangan dari beliau, sebenarnya UMKM Puyuh Petelur ini sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu atau sebelum adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, kira-kira virus corona ini berdampak tidak ya terhadap UMKM yang beliau jalani? Nah, kita nanti bahas bersama-sama di pertengahan atau mungkin di akhir-akhir video. Analisis bisnis yang pertama yaitu bentuk kepemilikan bisnis. Nah, bentuk usaha yang dimiliki oleh Bapak Sugianto merupakan bentuk usaha perseorangan atau secara pribadi. Beliau mendirikan usaha ini karena melihat prospek atau peluang yang cukup besar dari puyuh petelur. Hal ini juga dikarenakan belum ada atau jarang warga sekitar yang memberdayakan puyuh petelur ini. Analisis bisnis yang kedua yaitu lingkungan bisnis. Untuk sumber daya alamnya sendiri, beliau mendapatkan puyuh petelur dari seorang pengepul yang ada di salah satu daerah di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di daerah Kasengan. Dan jumlah kapasitas puyuh petelurnya yaitu sebanyak 1000 ekor. Untuk ancamannya sendiri, beliau menjelaskan bahwa tidak ada ancaman yang cukup berarti karena itu tadi belum banyak
yang memberdayakan puyuh petelur sehingga kompetitor yang ada juga belum banyak. Analisis bisnis yang ketiga yaitu struktur organisasi. Karena UMKM ini merupakan bentuk usaha secara pribadi, maka tidak ada struktur organisasi secara resmi. Tetapi UMKM ini hanya melibatkan anggota keluarga seperti anak pertama yang berada pada bagian operasional. Kemudian Ibu Sulastri atau istri dari Bapak Sugianto ada di bagian keuangan dan anak bungsu mereka berada di bagian pemasaran. Analisis yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Karena melibatkan anggota keluarga, maka untuk manajemen sumber daya manusianya sendiri tidak terlalu susah. Beliau mempercayakan seluruh kegiatan peternakan puyuh petelur ini kepada anggota keluarga yang sudah dibagi ke dalam bagian-bagian pekerjaan. Dan menurut keterangan dari beliau, anggota keluarga mampu berkontribusi dengan baik dan sesuai dengan job desk masing-masing. Analisis yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Peternakan puyuh petelur ini memiliki dampak sosial yang tidak terlalu buruk. Sehingga bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bapak Sugianto hanya memberikan kotoran dari puyuh petelurnya kepada masyarakat yang mau atau kepada masyarakat yang membutuhkan kotoran tersebut sebagai pupuk organik untuk menunjang kegiatan pertanian. Nah, itulah salah satu bentuk UMKM yang ada di lingkungan sekitar dan analisis bisnisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.